Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'duh. Para mahasiswa tercinta dan juga para anggota masyarakat yang masih setia dan tertarik untuk mendalami dan memperluas wawasan hukumnya, ya. Kali ini saya ingin memvideokan apa yang telah saya sampaikan di dalam kelas mata kuliah hukum pidana khusus yang saya ampu. Kali ini saya ingin membahas tentang isi kuliah pertemuan ke-10 hukum pidana khusus yang membahas tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat UU SPPA. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memvideokan dan menyampaikan juga di dalam kelas tentang undang-undang ya yang mengatur tindak pidana terhadap anak. Ini berbeda dengan ini. Kalau tindak pidana terhadap anak itu lebih mengatur anak sebagai korban, ya. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Jadi hukumnya juga kebanyakan di situ diatur adalah titik beratnya hukum materialnya. Yang tidak boleh dilakukan terhadap anak itu apa saja. Untuk lebih jelasnya dipersilahkan menonton video saya tersebut, ya. Kemudian kali ini walaupun tentang anak juga, tapi berbeda. Karena di sini lebih menitik beratkan kepada anak yang posisinya sebagai pihak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Jadi anak yang melanggar hukum lah gitu kalau gampangnya gitu, ya. Ada sistem peradilan yang khusus diberlakukan bagi anak. Jadi apa-apa yang dilarang dilakukan bagi orang dewasa itu dilarang juga dilakukan bagi anak. Tetapi cara penanganannya itu khusus. Cara penanganannya itu melalui sistem peradilan pidana yang berbeda, yaitu yang khusus berlaku bagi anak, dan itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Baik, kita mulai pengertian, ya. Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, ya, tadi Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau saya menyebutkan SPPA berarti Sistem Peradilan Pidana Anak, ya. Oke. Undang-undang SPPA ini tidak lagi mengenal istilah anak nakal, ya. Melainkan istilah
anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1/3 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, ya, yang selanjutnya disebut anak, ya, itu adalah anak yang telah berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Jadi kalau kita lihat itu sudah tergolong remaja, ya, remaja. Anak yang berhadapan dengan hukum atau disingkat ABH, ya. Kalau saya sebut ABH berarti anak yang berhadapan dengan hukum, ya. Itu sudah dapat melakukan tindak pidana umum yang serius di masyarakat. Kita lihat anak-anak itu sudah pada walaupun fisiknya anak-anak, ya, tapi sudah banyak yang bisa melakukan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Tapi karena umurnya belum mencapai 18 tahun pada waktu melakukan tindak pidananya itu, maka dia disebut anak, ya. Maka berlakulah sistem peradilan pidana anak bagi mereka itu, bagi ABH, ya. Contohnya kasus pemerkosaan lah, ya. Ada pemerkosaan dan pembunuhan sadis terhadap remaja, ya, berinisial Y, ya, korbannya itu, ya, di Bengkulu sana. Pada tanggal 2 April 2016, ya, dilakukan oleh 14 orang yang 3 pelaku diantaranya berumur di bawah 18 tahun, ya. 3 orang di antara 14 orang itu masih belum berumur 18 tahun, berarti masih tergolong anak, ya. Bagi mereka berlaku Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganannya, ya, itu dipisah, ya, split perkaranya. Bagi yang dewasa sendiri, bagi yang anak-anak diajukan secara terpisah, ya. Walaupun satu kejadian, ya. Itu juga dalam praktek juga demikian. Saya sendiri sebagai jaksa sering menangani penanganan yang menyangkut sistem peradilan pidana anak seperti ini, dan memang demikian, diseplit perkaranya dengan pelaku dewasa, ya, dengan berbagai perbedaan tentunya, perbedaan yang lebih manusiawi terhadap anak-anak, ya. Nanti kita lihat apa saja perbedaannya itu. Nah, tadi perbuatan pemerkosaan, pembunuhan sadis dilakukan oleh anak, ya, itu sudah bukan lagi merupakan kenakalan anak, bukan, ya. Itu sudah merupakan bentuk pelanggaran yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Kalau disebut anak nakal itu berarti anak yang melakukan perbuatan yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat, ya. Sedangkan perbuatan tadi membunuh, ya, memperkosa, itu sudah perbuatan yang tergolong meresahkan masyarakat dan sudah merupakan kejahatan yang serius, ya. Jadi tidak ada istilah anak nakal di sini. Anak nakal itu hanya ada dalam keseharian saja. Anak itu nakal, ya. Tapi kalau sudah melakukan tindak pidana, Undang-Undang SPPA tidak mengenal istilah anak nakal itu. Ketentuan khusus mengenai anak ini, ya, diatur dalam Undang-Undang SPPA, ya, yang dulunya menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jadi undang-undang yang lama itu namanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang
yang baru ini yang disebut undang-undang SPPA ini, sistem peradilan pidana anak ini. Karena undang-undang yang lama itu hanya melindungi anak dalam posisi sebagai korban. Sedangkan jika anak berposisi sebagai pelaku, masih disamakan penanganannya dengan pelaku orang dewasa. Itu ya. Memang begitu ya. Undang-undang itu buatan dari manusia, tentunya ada kekurangannya ya. Hanya buatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangannya ya, yang tertuang di dalam Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an itu buatan dan kalam Allah yang tidak mungkin ada kekurangan di dalamnya. Kalau buatan manusia, tiada gading yang tak retak. Jadi kalau ada kekurangan seperti tadi, maka diganti dan diperbarui dengan undang-undang yang baru ya. Ketentuan khusus anak ya. Khusus penangkapan ya. Untuk penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, yakni perlakuan anak dengan azas praduga tak bersalah, perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, tidak seperti perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Saat melakukan penangkapan, segera memberitahukan kepada orang tua dan atau walinya. Jika anak tertangkap tangan, segera memberitahukan orang tua dan atau walinya. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab siapapun harus berdasarkan azas kemanusiaan. Itu adalah cara menangani penangkapan terhadap anak ya. Tidak hanya itu, penyidiknya juga khusus ya. Penyidik anak itu dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk secara khusus untuk menangani anak, yang disebut penyidik anak. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang SPPA. Syaratnya ada 3 ya. Telah berpengalaman sebagai penyidik, itu syarat pertama. Syarat kedua, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Yang kedua. Yang ketiga, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hal ini wajar karena sebagai penyidik yang sudah berpengalaman untuk menangani orang dewasa terlebih dahulu, itu merupakan syarat biar dia tahu ya proses penanganan perkara ya, sudah senior. Kemudian yang kedua tadi syaratnya mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Bagaimana dia bisa menjadi penyidik anak kalau dia tidak bisa mengerti dunia anak gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi syaratnya mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Karena peradilan anak itu khusus, tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Jadi harus ada pelatihannya dan dia harus telah mengikuti pelatihan itu. Barulah akan diangkat menjadi penyidik anak. Proses penyidikan anak ya, dalam menangani perkara anak itu korban anak dan atau saksi anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
Lihat pasal 18 Undang-Undang SPPA ya. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang SPPA. Biasanya saya dulu menangani perkara anak ya, terdakwanya itu terdakwa anak ya, itu ada yang namanya Bapas ya. Ada di lapas itu ada khusus yang meneliti peri kehidupan anak itu, mengenai pendidikannya, lingkungan sosialnya, bagaimana kehidupan dalam keluarga dan sebagainya ya. Itu Bapas yang akan badan pemasyarakatan ya, itu yang akan meneliti dan kemudian mengeluarkan hasil yang disebut litmas, penelitian masyarakat ya. Jadi hasil litmasnya itu dibuat oleh petugas Bapas itu menjadi sangat penting dalam penanganan perkara pidana anak ya. Kalau penyidik menyerahkan kepada jaksa berkas perkara anak tanpa disertai oleh hasil litmas dari Bapas, maka jaksa akan menyatakan berkas perkara tersebut belum lengkap dan minta agar dilengkapi ya. Demikian. Proses penyidikan anak ya wajib dirahasiakan. Artinya tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang SPPA. Nah, perkara anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berusia 18 tahun. Namun menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih dimungkinkan penyidikan anak yang berumur di bawah 12 tahun. Namun berkas perkaranya tidak dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan ya. Sidang anak digelar untuk pelaku anak yang sudah berumur 18 tahun namun belum berumur 21 tahun ya. Jika dia melakukan ya tindak pidana belum berumur 18 tahun ya, tapi kemudian disidangkan pada saat dia sudah berulang tahun yang ke-18 tahun tapi belum mencapai 21 tahun, maka dia tetap diperlakukan sidangnya dengan cara sidang peradilan pidana anak karena belum mencapai 21 tahun gitu ya. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang tadi dikatakan belum berumur 12 tahun itu apa? Kan di bawah 12 tahun dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan tapi tidak dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi untuk apa? Ya, itu gunanya adalah untuk mengetahui apakah anak tersebut melakukan tindak pidana itu seorang diri atau ada orang lain yang terlibat yang berumur dewasa ya, 12 tahun ke atas atau bahkan 18 tahun ke atas untuk diteliti ya. Kalau ternyata dia
Misalnya seorang anak ya, seorang anak disuruh oleh orang dewasa memindahkan sebuah sepeda dari bawah pohon ke tempat lain. Misalnya katakanlah anak itu bernama Dul, pindahkan itu sepeda ke sana, dengan berlagak seolah-olah si yang menyuruh ini adalah pemilik sepeda itu. Si anak yang tidak tahu menahu, dia menuruti perintah itu, memindahkan sepeda itu ke tempat lain. Nah, di sini justru yang bersalah sebetulnya adalah yang orang dewasa itu. Anak yang berumur tadi itu, katakanlah umur 10 tahun, kan belum 12 tahun, perlu disidik ya. Kemudian diketahui bahwa ternyata yang menjadi orang yang bersalah adalah orang yang menyuruhnya, yang dewasa. Itulah contohnya, kira-kira begitu. Tetap perlu diteliti ya, apakah dia melakukan seorang diri atau bersama-sama dengan atau terlibat adanya orang dewasa ya. Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, penyidik tidak memakai seragam dinas, tidak boleh menggunakan seragam penyidiknya itu, pakaian polisi gitu ya. Jadi pakaiannya pakaian preman ya, pakaian preman itu pakaian biasa lah gitu, pakaian kemeja lah katakan, atau kaos bahkan, yang santai, yang membuat anak itu tidak merasa ketakutan ya. Penyidik juga harus melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Jadi jangan sampai anak itu dibentak-bentak, dimarahi, atau apalagi dipukulin. Jadi harus didekati secara simpatik ya, aktif dan efektif ya. Yang penting anak itu bisa berkomunikasi dengan kita dan akhirnya dia mengeluarkan pendapatnya atau keterangannya ya, dengan tanpa ketakutan gitu. Nah, pasal 17 ayat 1 huruf B ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dulu yang di video yang dulu juga disebutkan ya, menyatakan setiap anak yang dirampas kebebasannya ya, berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Tuh. Perlu didampingi oleh penasihat hukum ya. Bantuan hukum untuk anak ya, anak itu berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Diatur dalam pasal 23 Undang-Undang SPPA. Saksi anak, korban anak ya, wajib didampingi oleh orang tua atau wali, orang yang dipercaya oleh anak atau disebut pendamping, atau pekerja sosial profesional ya, seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak dalam setiap tahapan pemeriksaan. Ada kecualinya ya. Jika orang tua anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua atau walinya tersebut tidak wajib mendampingi. Ide atau lihat pasal 23 ayat 3 Undang-Undang SPPA. Jadi anak itu wajib didampingi oleh berbagai pihak ya, yang tadi disebutkan, termasuk orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sendiri merupakan pelaku tindak pidana
Jadi orang tuanya melakukan tindak pidana dengan anaknya, ya, maka orang tua ini tidak wajib, ya, mendampingi, gitu. Kecualinya cuma itu aja. Pada sistem peradilan anak, wajib diberikan penasihat hukum bagi anak, ya, yang terkena kasus pidana. Sehingga penyidik wajib mencarikan pendampingan hukum bagi anak yang terjerat kasus hukum apapun. Ya. Dalam peradilan anak ada juga yang dinamakan diversi, ya, yakni pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku, dilakukan secara mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai upaya penyelesaian proses peradilan pidana di luar pengadilan untuk mencapai keadilan restoratif atau restoratif justice atau RJ, ya. Khusus mengenai RJ ini saya juga sudah membuat video tersendiri sebelumnya, silahkan dilihat, ya. Restoratif justice, ya, keadilan restoratif, ada di video sebelumnya dan berikut contoh-contohnya. Sekarang kita bicara mengenai diversi, ya. Tadi disebutkan diversi. Diversi itu dapat dilakukan atas persetujuan korban. Ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Lihat pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA. Jika korban tidak menghendaki diversi, maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Nah, pasal 11 Undang-Undang SPPA itu mengatur hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, ya, pertama, perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi. Kedua, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Ketiga, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan. Atau yang keempat, pelayanan masyarakat, ya. Nah, pasal 20-nya Undang-Undang SPPA mengatur dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak. Tadi sudah saya sebutkan. Ini pasalnya, pasal 20 Undang-Undang SPPA. Sekarang mengenai penahanan, ya. Penahanan anak itu bagaimana sih? Nah, itu ada perbedaan, ya. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu penahanan apabila proses penyidikannya belum selesai. Misalnya orang dewasa diperpanjang penahanannya selama 40 hari, sedangkan anak-anak hanya diperpanjang selama 10 hari. Selain itu tempatnya juga harus dipisahkan, ya, jangan dicampur dengan tahanan orang dewasa karena bisa menjadi transfer ilmu kejahatan dari orang dewasa kepada anak-anak. Anak-anak yang tadinya hanya melakukan kejahatan yang tidak profesional, kemudian misalnya dikumpulkan dengan penjahat-penjahat kelas kakap yang sudah dewasa, sudah profesional, nanti jadinya malah anak ini menjadi muridnya ya, malah diajarin cara-cara melakukan kejahatan yang profesional itu nantinya. Makanya harus dipisahkan, ya. Bisa tempat khususnya itu untuk anak itu, ya, di lingkungan
rumah tahanan negara atau bahkan juga bisa di tempat tertentu ya. Nah, anak itu hanya dapat ditahan dengan syarat ya, ada dua ya syaratnya. Yang pertama, anak telah berumur 14 tahun atau lebih. Dan yang kedua, melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih ya. Untuk penahanan ya, kita lihat orang dewasa itu penahanannya adalah kita lihat dulu ya rinciannya ya. Penahanan orang dewasa, penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari. Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari. Penahanan oleh penuntut umum 20 hari. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari tadi ya. Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari. Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari. Itu adalah untuk orang dewasa. Coba bandingkan dengan untuk anak-anak penahanannya. Penahanan untuk anak ya. Penahanan di penyidikan maksimal 20 hari. Ya. Perpanjangan penahanan di penyidikan maksimal 10 hari. Penahanan di tingkat penuntutan maksimal 10 hari. Perpanjangan penahanan di tingkat penuntutan maksimal 15 hari. Penahanan di tingkat pemeriksaan pengadilan maksimal 15 hari. Perpanjangan penahanan di tingkat pemeriksaan pengadilan maksimal 30 hari. Penahanan di tingkat pemeriksaan banding maksimal 15 hari. Perpanjangan penahanan di tingkat pemeriksaan banding maksimal 30 hari. Penahanan di tingkat pemeriksaan kasasi maksimal 25 hari. Perpanjangan penahanan di tingkat pemeriksaan kasasi maksimal 30 hari. Jadi berbeda ya, lebih pendek, lebih cepat selesai harusnya daripada penanganan orang dewasa. Nah, sekarang kita masuk ke tahap persidangan. Persidangan anak itu ya dilakukan secara tertutup ya. Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa ya. Terdakwa itu anak ya. Tidak boleh menggunakan toga. Toga itu bajunya itu hakim yang ada kayak jubah hitam yang ada merahnya. Kalau penuntut umum dan penasihat hukum hitam doang ya, hitam saja. Itu tidak boleh dipakai. Jadi pakai kemeja saja lah, atau pakai baju lain yang layak, yang sopan sebagai pekerja di kantor gitu ya, di pengadilan. Tapi pakai, misalnya saya pakai kemeja, kalau saya kemeja, saya toga saya buka, pakai kemeja, pakai kerah, nggak perlu harus berdasi. Saya sering melakukan itu dulu waktu masih jadi jaksa, masih di daerah ya. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas mengenai anak yang bersangkutan. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan, ada namanya litmas, itu dibacakan terlebih dahulu ya di awal pemeriksaan ya. Selama dalam persidangan, terdakwa anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.
Pada waktu memeriksa saksi dapat memerintahkan agar terdakwa anak dibawa keluar ruang sidang. Namun orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Jadi gini, anaknya itu jadi terdakwa ya. Nah, saksinya kan dihadirkan tuh. Ya. Itu hakim dapat ya memerintahkan agar terdakwa anak ini ya dibawa keluar ruang sidang terlebih dahulu. Jadi tidak usah mendengarkan keterangan saksi. Takutnya dia merasa tertekan ya, stres gitu. Jadi penanganannya seperti itu ya kalau anak-anak itu, berbeda dengan orang dewasa. Tapi yang lain hadir ya, orang tua atau walinya, orang tua asuh, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, atau bapas tadi hadir. Dalam persidangan, terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau majelis hakim. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, walaupun sidangnya itu tertutup untuk umum, tetapi putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, tentang pemidanaannya ya, pemidanaannya anak atau hukumannya ya, itu pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya, Undang-Undang SPPA tadi. Pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat ya, dengan syarat itu antara lain pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan. Kemudian ada juga pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Ada juga pidana tambahan bagi terdakwa anak ya, terpidana anak, terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Kalau ada bersangkutan dengan adat ya bisa saja anak ini diberi hukuman tambahan memenuhi kewajiban adat ya. Apabila dalam hukum material diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ya. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai sarana terakhir ya, kalau bisa itu sarana terakhir, ultimum remedium kalau orang bilang itu. Kalau masih bisa dicarikan solusi yang lain, carikan solusi yang lain ya, tindakan yang lain yang ada dikembalikan pada orang tuanya untuk dididik dengan diawasi ya, dinas sosial misalnya. Tapi kalau nggak bisa juga yang lain itu nggak mempan, baru jadikanlah upaya terakhir yaitu penjara ya. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai sarana terakhir. Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan ya. Ini beberapa contoh kasus anak ya. Terdakwa anak ASW yang masih berumur 15 tahun duduk sendirian melihat saksi korban dan temannya datang untuk menjual HP milik saksi korban bernama MA. Kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki HP itu tanpa membayar. Maka kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke rumahnya. Lalu setelah HP itu berada di dalam kekuasaannya, terdakwa membawa lari HP itu begitu saja ya. Saking inginnya dia punya HP itu yang ditawarkan oleh temannya itu untuk dijual, tapi dia nggak punya uang, dia tapi pingin punya HP itu, maka dia timbul niat bagaimana caranya dia bisa menipu ya.
dia pura-pura diajak mau ke rumahnya tapi dipegang HP-nya kemudian dibawa lari. Pasal yang dikenakan adalah pasal 378 KUHP Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA ya. Dan dipidana selama 3 bulan ya dengan putusan Pengadilan Negeri Tegal nomor 32 garis miring PIT titik sus strip ANK garis miring 2014 garis miring PN3GL di Tegal sana Jawa Tengah. Kasus lain contohnya 10 orang anak ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta terbukti melakukan perjudian, dihukum dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing di bawah pengawasan Departemen Sosial. Ya, 10 anak itu adalah RS 11 tahun, SR 12 tahun, TK 12 tahun, AG 12 tahun, DI 12 tahun, BRD 13 tahun, AR 14 tahun, ABR 14 tahun, IF 14 tahun, dan MS 14 tahun. Jadi anak-anak berkumpul main judi. Ya. Hukumannya tadi dikembalikan kepada orang tuanya karena umurnya masih 11 tahun, 12 tahun ya. Ini yang paling tua 14 tahun. Jadi begitulah cara penanganan terhadap anak. Karena anak-anak ini juga oleh hakim dinilai bahwa dia hanya main-main saja, bukan untuk mencari pencaharian tapi untuk kesenangan ya. Jadi apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi yang belum mengenal tentang sistem peradilan anak ya. Apabila ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Jangan segan-segan. Saya juga ingin membuka forum konsultasi hukum ya. Di semua masalah hukum ya, semua masalah hukum pidana, perdata dan sebagainya lah, hukum tata negara, hukum. Mudah-mudahan ya saya bisa membuat forum konsultasi dan diskusi ya. Silahkan bagi Anda untuk berkomentar di bawah atau mungkin mau menanyakan sesuatu ya. Dan jangan lupa like ya, subscribe, share dan komen. Itu ada tanda lonceng, silahkan diklik ya supaya Anda ada notifikasi apabila saya mengunggah video baru ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.